Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Pratiwi, NPM A1C020043 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan kuadrat. Sebelum masuk ke materi, ada video mengenai mengapa kita harus mempelajari persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan videonya. Ini adalah video mengapa kita harus belajar persamaan kuadrat. Nah, inilah video mengapa kita harus belajar persamaan kuadrat. Selanjutnya, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Nah, contohnya 2x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Ini adalah orde 2 sehingga disebut persamaan kuadrat. Kita lanjut. Nah, pada kali ini ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama itu materi, kemudian ada latihan, dan nanti di akhir ada kuis. Nah, kita masuk ke materi dulu. Nah, yang ada 2 subbab pada materi persamaan kuadrat yang akan kita bahas. Subbab pertama yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dan subbab kedua yaitu penyelesaian kuadrat. Kita masuk ke subbab pertama yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel yang dikuadratkan atau derajat tertingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Bilangan a dan b disebut koefisien, sedangkan c sebagai konstanta. Nah, di sini ada contoh bentuk persamaan kuadrat. A, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Yang kedua yaitu 2x kuadrat plus 9x sama dengan min 5. Yang ketiga yaitu x kuadrat min 25 sama dengan 0. Dan yang keempat yaitu 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini juga ada contoh bentuk yang bukan persamaan kuadrat. Misalnya yang pertama x min 2 sama dengan 0 karena tidak ada pangkat tertingginya yaitu 2. Kemudian yang kedua ada 2x plus 3y sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, tidak ada pangkat tertingginya yaitu 2. Kemudian yang ketiga 3x min 5y sama dengan 12. Kemudian yang keempat 2x min 4y sama dengan 0. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bentuk lain dari persamaan kuadrat. Nah, jika B sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat sempurna. Contohnya yaitu ax kuadrat plus c sama dengan 0. Kemudian, jika c sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Contohnya ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, kita sudah membahas nih materi tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sub materi yang kedua, yaitu penyelesaian kuadrat. Nah, penyelesaian kuadrat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama memfaktorkan. Nah, untuk bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi x plus p dikali x plus q, atau bisa ditulis x kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus p dikali x plus q.
X kuadrat plus BX plus C sama dengan X kuadrat plus P plus Q dikali P kali Q. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B sama dengan P plus Q dan C sama dengan P kali Q. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini tentukan penyelesaian persamaan X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Kita jawab. Soalnya tadi X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari nilai P dan Q-nya. Ketika difaktorkan menjadi X min 8 X dikali X plus 2 sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 8. Kita lanjut penyelesaian kuadrat yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan faktorisasi. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Kita lanjut. Nah, di sini tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna X plus P pangkat 2 plus Q jika diuraikan menjadi X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 harus dibagi titik-titik supaya koefisien dari X kuadrat juga 1. Sehingga didapatkan persamaan kuadrat baru yang ingin diselesaikan adalah X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Maka berikutnya adalah mencari nilai P dan Q sedemikian sehingga memenuhi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan X plus P kuadrat plus Q. Kemudian X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat plus Q ketika sudah diuraikan. Jadi, untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B per A sama dengan 2P dan C per A sama dengan titik-titik plus titik-titik atau lebih sederhana didapatkan P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A min B per 2A kuadrat. Ingat ya, ini rumusnya menjadi P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A min B per 2A kuadrat. Kemudian kita lanjut. Contoh soal. Contoh, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui bahwa B sama dengan 5, C-nya itu sama dengan 6. Kemudian P, rumus P tadi yaitu B per 2A. B-nya itu sama dengan 5 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi P-nya 5 per 2. Kemudian kita cari Q. Nah, Q-nya tadi rumusnya yaitu C per A min B per 2A kuadrat. Sama dengan C-nya itu 6 per A-nya 1, jadi 6 per 1 min B-nya itu 5 per 2 kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga menjadi
24/4 min 25/4 sama dengan min 1/4. Didapatlah nilai Q yaitu min 1/4. Kemudian kita masukkan ke persamaan, di mana tadi persamaannya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita ubah menjadi X plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. X plus 5/2 pangkat 2 min 1/4 sama dengan 0. X plus 5/2 pangkat 2 min 1/4. Kemudian ini menjadi X plus 5/2 sama dengan, mengapa dia menjadi 1/2? Karena kuadratnya ini dihilangkan sehingga menjadi akar 1/4, yaitu plus minus 1/2. Kemudian X sama dengan min 5/2 plus minus 1/2. Maka X1 sama dengan min 5/2 plus 1/2 sama dengan min 2. Kemudian X2 nya kita pakai min, yaitu min 5/2 min 1/2 sama dengan min 3. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut penyelesaian kuadrat yang ketiga. Di sini kita akan menggunakan rumus kuadratik. Selain menggunakan faktorisasi dan dengan melengkapi kuadrat sempurna, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Pasti kalian sudah sering mendengar rumus ABC. Berikut ini ditunjukkan cara mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan proses melengkapkan kuadrat sempurna, sehingga diperoleh penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas rumus kuadratik. Yang pertama itu bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A dikali X kuadrat plus B per A X plus C sama dengan 0. Ini kita uraikan dari yang ini. Kemudian A dikali X kuadrat plus B per AX plus B kuadrat plus 4A kuadrat ditambah min B kuadrat per 4A kuadrat tambah C sama dengan 0. A dikali X plus B per 2A kuadrat min B kuadrat per 4A kuadrat plus C sama dengan 0. Kemudian A dikali X plus B per 2A kuadrat sama dengan, kemudian tandanya berubah menjadi positif, B kuadrat per 4A kuadrat min C. Kemudian A dikali X plus B per 2A pangkat 2 sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Lanjut ke sini menjadi X plus B per 2A sama dengan plus minus. Karena kuadrat di sini hilang ya, menjadi plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. X plus B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A akar B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian menjadi X sama dengan min 2A min B per 2A plus minus 1 per 2A akar B kuadrat min 4AC. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga X menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi X sama dengan
min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau X sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 adalah X1-nya yaitu min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau X2 sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi didapat dua rumus X1 dan X2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama yaitu soalnya yaitu selanjutnya coba kerjakan contoh soal berikut dengan menggunakan rumus ABC. X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Kita jawab. Nah, di sini X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0, di mana A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C sama dengan min 12. Nah, kemudian X12-nya yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X sama dengan B-nya tadi adalah 4, min B jadi min 4 plus minus akar B kuadrat yaitu 4 kuadrat min 4A dikali C. A-nya yaitu 1, 4 dikali 1 dikali C-nya itu min 12 per 2A. 2 dikali 1 karena A-nya itu tadi 1. Kemudian X sama dengan min 4 plus minus akar 4 pangkat 4 tadi yaitu 16. 4 dikali 1 dikali min 12 itu sama dengan 48 per 2. 2 dikali 1 yaitu 2. Kemudian X sama dengan min 4 plus minus 8 per 2. X1 sama dengan min 4 plus 8 per 2 sama dengan 2. Atau X2-nya yaitu min 4 min 8 per 2 sama dengan 6. Nah, min 6. Nah, di sini kita sudah membahas materi tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan penyelesaian kuadrat. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke latihan soal. Di sini ada dua latihan, yaitu latihan pertama latihan bab materi 1, yaitu latihan soal bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 latihan. Kita buka latihan pertama. Latihan pertama yaitu tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon di wilayah tersebut senilai dengan 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Jika tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y, durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X, biaya berlangganan selama 1 bulan dinyatakan dalam Z, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000, maka persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah Nah, di sini kita ada pembahasan. Ini dia pembahasannya. Misalkan Y sama dengan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah. Kemudian X sama dengan durasi telepon dalam menit dan Z sama dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Kita rancang model matematika. Tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah dalam 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit 1 bulan dikali dengan tarif telepon, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Sehingga
Y sama dengan X dikali tarif telepon rumah per menit plus Z. Kemudian yang kedua, tarif telepon di wilayah tersebut senilai 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Sehingga tarif telepon rumah per menit sama dengan X plus 250. Biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000, sehingga Z-nya yaitu Rp55.000. Nah, persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah menjadi Y sama dengan X dikali X plus 250 plus 55.000. Sehingga Y sama dengan X dikali X yaitu X kuadrat, X dikali 250 yaitu 250X plus 55.000. Jadi, persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah X kuadrat plus 250X plus 55.000. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat di mana A-nya yaitu 1, B-nya 250, dan C-nya 55.000. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Pendapatan pengemudi bus antar kota ditentukan dari besarnya UMR atau upah minimum regional ditambah dengan hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan setiap bulan. Indeks kepuasan pelanggan di suatu bulan senilai dengan 100 kurangnya dari jumlah penumpang selama bulan itu. Diketahui harga jasa pengemudi dinyatakan dengan Y, jumlah penumpang dinyatakan dengan X, dan indeks kepuasan pelanggan dinyatakan dengan Z, serta besarnya UMR di wilayah tersebut sebesar Rp3.200.000. Persamaan pendapatan pengemudi pada bulan tersebut dinyatakan dalam rupiah adalah, kemudian akan kita bahas. Di sini ada pembahasan. Kita klik. Nah, inilah pembahasan. Misalkan Y sama dengan harga jasa pengemudi, kemudian X sama dengan jumlah penumpang, Z sama dengan indeks kepuasan pelanggan. Kita buat rancangan model matematikanya. Pendapatan pengemudi bus antar kota ditentukan dari besarnya UMR, upah minimum regional, ditambah dengan hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan setiap bulan. Y sama dengan 3.200.000 plus X dikali Z. Kemudian yang kedua, indeks kepuasan pelanggan di suatu bulan senilai dengan 100 kurangnya dari jumlah penumpang selama bulan itu. Sehingga Z-nya yaitu Z sama dengan X min 100. Kemudian persamaan pendapatan pengemudi pada bulan tersebut dinyatakan dalam rupiah adalah Y sama dengan 3.200.000 plus X dikali X min 100. Y sama dengan X kuadrat min X dikali X min 100X plus 3.200.000. X kuadrat ini didapat dari X dikali X, dan min 100X ini didapat dari X dikali min 100. Jadi persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah X kuadrat min 100X plus 3.200.000. Ini merupakan bentuk persamaan umum di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 100, dan C-nya sama dengan 3.200.000. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam sebuah ajang perlombaan balap mobil, diketahui sebuah mobil melaju dalam waktu X jam dengan kecepatan rata-rata X plus 15 km per jam. Mobil dapat menempuh jarak 100 km. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut?
Kemudian di sini ada pembahasan, kita lihat. Nah, kita jawab misal S sama dengan jaraknya tadi 100 km, kemudian V sama dengan kecepatan, di mana V-nya tadi X plus 15 km per jam, T sama dengan waktu, di mana T-nya tadi dinyatakan dalam X jam. Dari pernyataan tersebut diperoleh S, rumus jaraknya itu V dikali T. S sama dengan V-nya tadi X plus 15 dikali T-nya yaitu X. Nah, S sama dengan X kuadrat plus 15X sama dengan 100, di mana jaraknya tadi adalah 100. Sehingga X kuadrat plus 15X min 100 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan umum kuadrat di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 15, dan C-nya sama dengan min 100. Kemudian kita lanjut, X min 5 dikali X plus 20 sama dengan 0. Kita faktorkan, didapatlah X sama dengan 5 dan X sama dengan min 20. Karena waktu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk negatif, maka X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Jadi, waktu yang ditempuh mobil tersebut itu 5 jam. Nah, kita sudah membahas mengenai 3 latihan sub materi 1. Kemudian kita akan membahas latihan sub materi 2, yaitu tentang penyelesaian kuadrat. Di sini juga ada 3 latihan soal. Kita masuk ke contoh latihan yang pertama. Nah, seorang anak ingin memotong selembar karton berbentuk segi, berbentuk 4 persegi panjang yang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 2 kali 2 cm kuadrat pada masing-masing pojok persegi panjang tersebut. Panjang bidang alas kotak adalah 4 cm lebih besar dari lebarnya, dan volume kotak itu 90 cm kubik. Maka tentukanlah panjang dan lebar alas kotak tersebut. Di sini kita juga sudah ada pembahasannya, kita klik. Nah, kita jawab ya, kita misalkan panjang alas adalah X cm dan lebar alas Y cm. Maka X sama dengan Y plus 4 atau Y sama dengan X min 4, karena volume kotak diketahui 90 cm kubik, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 90. X kali Y kali 2 sama dengan 90. X kali Y sama dengan 45. Didapat dari 90 dibagi 2. Kemudian X dikali X min 4 sama dengan 45. X kali X itu X kuadrat. X kali min 4 min 4X min 45 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 9 X plus 5 sama dengan 0. Kemudian didapatlah X sama dengan 9 atau X sama dengan min 5. Karena panjang alas tidak mungkin negatif, maka kita ambil X sama dengan 9. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 9 ke Y sama dengan X min 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan 9 min 4 sama dengan 5. Dengan demikian, panjang alas kotak 9 cm dan lebarnya sama dengan 5 cm. Nah, kita lanjut ke latihan soal nomor 2. 2 orang berangkat pada waktu yang sama dan dari tempat yang sama, serta berpergian melalui jalan-jalan yang saling tegak lurus. Seseorang berpergian dengan kecepatan 4 km per jam lebih cepat dari yang lainnya. Setelah 2 jam, mereka terpisah pada jarak 40 km. Tentukanlah
tentukan jumlah jarak yang ditempuh kedua orang tersebut. Kita klik pembahasannya. Nah, di sini kita jawab misalkan A dan B adalah nama dua orang tersebut. Kecepatan A dimisalkan X km per jam. Berarti kecepatan B adalah X plus 4 km per jam. Jarak tempuh A selama 2 jam adalah SA sama dengan PA dikali 2 sama dengan 2X km. Jarak tempuh B selama 2 jam adalah SB sama dengan VB dikali 2 sama dengan X plus 4 dikali 2 sama dengan 2X plus 8 km. Sekarang perhatikan sketsa berikut. Ini adalah jarak, kita misalkan A dan B yang berjarak 40 km. Kemudian jarak yang ditempuh B selama 2 jam yaitu 2X plus 8 km per jam, dan jarak yang ditempuh selama 2 jam yaitu 2X km per jam. Kemudian kita lanjutkan, lintasan A dan B ternyata berbentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga nilai X dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagorasnya yaitu kita kuadratkan tadi jarak tempuh A dan B, yaitu 2X plus 8 kuadrat plus 2X kuadrat sama dengan 40 kuadrat. Jadi 4X kuadrat plus 32X plus 64 plus 4X kuadrat sama dengan 40 kuadrat yaitu 1600. 8X kuadrat plus 32X min 1536 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 4X min 192 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X plus 16 kali X min 12 menggunakan cara pemfaktoran sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan min 16 atau X sama dengan 12. Karena X mewakili besarnya kecepatan, maka nilainya tidak mungkin negatif. Jadi diambil X sama dengan 12. Jumlah jarak yang ditempuh A dan B adalah SA plus SB sama dengan 2X plus 2X plus 8 sama dengan 4X plus 8. 4X-nya yaitu 12, 4 kali 12 plus 8 sama dengan 56 km. Jadi jawabannya yaitu 56 km. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ke latihan yang ketiga. Nah, di sini sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya 2 kali lebih dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan yang diarsir pada gambar ini adalah 128 meter kuadrat, maka luas lapangan tersebut adalah, kita ingat gambarnya ini adalah lapangan, kemudian ini adalah jalan yang lebarnya itu 2 meter. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini diketahui luas A, B, C, D seperti gambar ini yaitu 2L plus 4 kali L plus 2. Nah, kemudian 2L kuadrat plus 8L plus 8. Ini setelah kita kalikan ya. Kemudian luas lapangan yaitu sama dengan 2L dikali L sama dengan 2L kuadrat. Luas jalan sama dengan 128 meter kuadrat. Nah, di sini luas lapangan dapat ditentukan dengan mengurangkan luas ABCD dengan luas jalan. Secara matematis ditulis luas lapangan sama dengan luas ABCD seperti pada gambar ini dikurang luas jalan. Di mana luas lapangan tadi yaitu 2L kuadrat
sama dengan luas ABCD yaitu 2L kuadrat plus 8L plus 8 dikurang luas jalan yaitu 128. 8L sama dengan 120. Ini 2L kuadratnya sudah hilang karena sama-sama 2L dicoret, kemudian L sama dengan 15 meter. Nah, diperoleh lebarnya adalah 15 meter. Luas lapangan sama dengan 2L kuadrat sama dengan 2 dikali 15 pangkat 2 sama dengan 450 meter kuadrat. Jadi luas lapangan itu adalah 450 meter kuadrat. Nah, itulah 3 contoh latihan untuk submateri 2. Kemudian kita akan membahas kuis. Di sini tadi kita sudah membahas materi, sudah membahas latihan, kemudian kita membahas kuis. Di sini juga ada kuis untuk bentuk persamaan kuadrat atau submateri 1 tadi, dan ada kuis penyelesaian kuadrat atau submateri 2. Kita buka yang pertama dulu, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat atau submateri 1. Kuisnya yaitu di sini juga ada 3 contoh soal kuis, yaitu soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Nah, sebelum mengerjakan kuis, kalian bisa mengelik tunjuk di sini untuk cara mengerjakan kuisnya. Kuis terdiri dari 3 soal pilihan ganda dengan butir jawaban A, B, C, dan D. Kamu dapat memilih jawaban yang dianggap benar dengan mengklik pilihan option jawaban. Apabila jawaban yang kamu kurang tepat, maka kamu harus kembali mencari jawaban yang benar, sehingga kamu dapat melihat solusi soal dan dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Itu adalah petunjuk untuk mengerjakan kuis. Di sini ada kuis nomor 1. Nah, di sini adalah contoh soalnya, yaitu Ibu Mira dan Budi bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 2 hari. Jika bekerja sendiri-sendiri, Ibu Mira dapat menyelesaikan pekerjaan 3 hari lebih cepat dari Budi. Tentukan berapa waktu yang diperlukan masing-masing jika pekerjaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Nah, caranya yaitu kalian bisa mengklik pilihan A, B, C, atau D sehingga nanti akan muncul. Misalkan kita klik A. Nah, ini merupakan jawaban yang salah. Kalian harus mencari jawaban yang benar. Kita klik B misalkan. Nah, B ini merupakan jawaban yang benar. B ini merupakan jawaban yang benar. Sehingga ketika kalian sudah menemukan jawaban yang benar, akan muncul pembahasan di sini. Kita klik pembahasan. Nah, seperti ini akan muncul pembahasannya. Begitupun dengan soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2 yaitu tarif data internet yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dirumuskan dengan banyaknya pengguna data internet dalam gigabyte. Selama 1 bulan dikalikan dengan tarif data internet, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif data internet senilai dengan 5.000 lebihnya dari penggunaan data internet dalam gigabyte. Jika tarif data internet yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y, banyaknya penggunaan data internet dalam gigabyte dinyatakan dengan X, biaya berlangganan selama sebulan dinyatakan dalam Z, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar 6.000 rupiah, maka persamaan tarif data internet yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah, nah, sama seperti kuis yang sebelumnya, kita harus mencari jawaban yang benar. Misalkan kita klik C. Nah, C merupakan jawaban yang salah. Kemudian kita harus mencari jawaban yang benar. Kita misalkan jawabannya A. A juga merupakan jawaban yang salah. Kemudian kita klik B. Ternyata B juga merupakan jawaban yang salah. Kemudian kita misalkan C. Nah, ketika
Jika kita sudah menemukan jawaban yang benar, yaitu D, maka akan muncul pembahasan seperti ini. Nah, ini adalah pembahasannya. Kemudian, begitupun dengan contoh soal nomor 3. Ini adalah contoh soal nomor 3. Sebidang tanah akan dibangun kolam renang ukuran 10 meter kali 8 meter tepat berada di tengah tanah tersebut, sehingga lebar sisa tanah sama ukurannya. Jika luas tanah tersebut 168 meter kuadrat, maka tentukanlah lebar sisa tanah di sekeliling kolam tersebut. Kita akan mencari jawaban yang benar. Kita misalkan A. Ternyata jawaban yang benar itu adalah A. Maka setelah jawaban ini benar, maka akan muncul pembahasannya. Seperti ini. Ini merupakan pembahasan dari soal yang tadi. Kemudian kita kembali kuis yang penyelesaian kuadrat. Kuis untuk submateri 2 ini. Di sini juga ada 3 contoh soal kuis. Di sini kalian juga bisa mengklik tunjuk untuk mengerjakannya. Kuis terdiri dari 3 soal pilihan ganda dengan butir jawaban A, B, C, dan D. Kamu dapat memilih jawaban yang dianggap benar dengan mengklik pilihan option jawaban. Apabila jawaban yang kamu kurang tepat, maka kamu harus kembali mencari jawaban yang benar sehingga kamu dapat melihat solusi soal dan dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, itu adalah merupakan petunjuk adik-adik untuk menyelesaikan kuis. Kita coba lihat kuis yang pertama. Ini adalah kuis yang pertama, yaitu seorang anak diberikan tugas oleh gurunya untuk membuat kotak dari karton. Ia ingin membuat kotak tanpa tutup dari selembar karton berbentuk persegi panjang dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm pangkat 3, tentukanlah panjang dan lebar alat kotak tersebut berturut-turut. Nah, di sini kalian bisa mengklik misalkan A. Nah, ternyata A ini adalah jawaban yang benar. Nah, maka akan muncul pembahasan seperti ini. Ini adalah pembahasannya. Kemudian bisa dilanjutkan ke soal nomor 2. Nah, seorang murid diberi tugas untuk melengkapi nilai mata pelajaran matematika yang kurang. Guru memintanya untuk membuat persegi panjang dari seutas kawat yang panjangnya 30 cm. Luas terbesar persegi panjang yang dihasilkan murid itu adalah, di sini kita coba C. Ternyata C itu salah. Kita coba A. Nah, ternyata A itu jawaban yang benar, maka akan muncul pembahasan seperti ini. Nah, ini adalah pembahasan dari soal tadi. Bisa kalian baca dan pelajari. Kemudian ada soal kuis yang terakhir, yaitu soal kuis nomor 3. Kalian bisa mengklik soal kuis ini nomor 3, kemudian di sini ada soal kuis nomor 3, yaitu seorang anak berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Anggap bola dilepaskan berada 1 meter di atas permukaan tebing di mana anak tersebut berdiri. Berapa waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai ke permukaan tanah? Di sini kita bisa menyelesaikannya dulu, kemudian kita pilih option A. Ternyata option A itu salah, kemudian kita bisa misalkan C. Ternyata C itu juga salah, dan kita misalkan D. Ternyata jawaban D itu benar, sehingga akan muncul pembahasan di sini. Kita klik pembahasan. Nah, ini adalah pembahasannya. Itulah tadi adik-adik, ada 3 contoh soal kuis, kemudian ada 3 contoh soal kuis dari 2 subbab
sudah kita bahas juga latihan dan sudah kita bahas juga materinya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Revina Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.